Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menampilkan data dari sensor SCSR04 ke aplikasi Blink menggunakan widget display. Jadi teman-teman yang sudah memiliki aplikasinya bisa langsung dibuka aplikasi Blinknya, kemudian login ataupun membuat akun baru. Di sini saya akan menggunakan server Nusabot. Jadi teman-teman yang menggunakan server Nusabot bisa login atau daftar dan diarahkan ke server custom di alamat IP 103.56.206.108 dan di port 9443. Setelah itu teman-teman bisa langsung login. Setelah login, teman-teman bisa langsung membuat satu proyek. Di sini saya sudah membuat satu proyek yang bernama demo. Dan di proyek ini saya menggunakan satu board Node MCU. Oke, teman-teman bisa ikuti seperti ini. Dan di sini saya akan menambahkan satu widget untuk menampilkan jarak yang akan diambil dari SCSR04. Di widget ini saya akan gunakan pin virtual, yaitu di virtual 1. Teman-teman bisa menggunakan pin virtual manapun, tidak ada aturan baku mengenai penggunaan pin virtual. Di sini saya akan gunakan pin virtual 1, oke, dan saya akan berikan title di sini jarak. Seperti itu teman-teman. Lalu di jarak ini saya akan tampilkan dalam sentimeter. Sentimeter di sini sebagai label dan ini adalah nilai dari sensornya. Jadi nanti akan tampil 5 cm, 7 cm, seperti itu teman-teman. Dan saya akan buat di rata tengah. Oke, dan di sini seperti yang kita tahu, di Blink itu ada metode push dan metode pull. Di mana untuk metode push ini, datanya dikirimkan oleh board ke server Blink berdasarkan waktu yang sudah kita tentukan di kode programnya. Sementara jika kita menggunakan metode pull, penentuan waktunya itu kita atur di aplikasi Blink-nya. Sebagai contoh di sini ketika kita memilih 1 second, artinya setiap 1 detik sekali datanya diambil dari server. Sementara jika kita menggunakan metode push, ini kapanpun ketika ada data di server, yaitu kita atur di kode programnya, maka aplikasi Blink-nya akan mengambil data. Seperti itu teman-teman, dan kita bisa langsung memulai merangkai komponennya. Jadi yang kita butuhkan adalah Node MCU. Teman-teman bisa menggunakan board development lain selain Node MCU seperti Wemos maupun Arduino menggunakan modul ESP01 dan sebagainya. Di sini karena saya menggunakan yang paling umum yaitu Node MCU, maka saya akan berikan tutorialnya menggunakan Node MCU. Sebenarnya menggunakan apapun sama saja seperti itu juga, perbedaannya hanya di pemilihan pinnya saja. Dan yang kedua, teman-teman juga perlu mempersiapkan sensor SCSR04-nya dan tentu saja perlu menyiapkan breadboard-nya. Walaupun sebenarnya breadboard ini tidak terlalu diperlukan, jadi teman-teman bisa langsung menghubungkan sensornya ke Node MCU. Oke, kita langsung rangkai. Untuk Node MCU-nya saya akan letakkan di tengah-tengah seperti ini. Jadi pin yang bisa kita pakai adalah di pinggir seperti ini. Lalu setelah itu saya letakkan sensor SCSR04-nya ultrasonic ini. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa di Node MCU ini tidak ada pin 5V seperti di Arduino dan seperti di Wemos. Untuk pin 5V teman-teman bisa gunakan pin di volt input ini. Kenapa? Karena di pin ini langsung terhubung dengan USB. Jadi ketika USB teman-teman ini memiliki tegangan 5V, maka di volt input ini pun memiliki tegangan 5V. Begitu juga jika USB-nya menggunakan tegangan 7V, di volt input pun 7V. Seperti itu teman-teman. Jadi kita akan gunakan 5V untuk tegangan inputnya. Dan di VCC ini kita langsung hubungkan ke volt input, dan tentu saja ground-nya pun kita langsung hubungkan ke ground. Seperti itu. Dan saya akan ubah warnanya agar lebih mudah terbaca. Terbalik, ini yang seharusnya warna merah.
Selanjutnya untuk trigger dan echo, saya akan gunakan pin D3 dan D4. Teman-teman bisa memilih pin yang lain. Di sini saya akan gunakan pin D3 untuk trigger dan D4 untuk echo. Seperti itu teman-teman, dan saya akan ubah warnanya agar lebih mudah dibaca. Oke, seperti ini rangkaiannya, teman-teman bisa langsung mempraktikannya. Dan selanjutnya kita bisa langsung memulai kode program di Arduino IDE-nya. Jadi tadi kita sudah membuat di Blink-nya, widget di Blink-nya menggunakan widget label value. Kemudian kita juga sudah membuat rangkaiannya. Dan sekarang waktunya kita membuat kode program. Teman-teman langsung buka Arduino IDE-nya. Dan seperti biasa akan muncul dua fungsi yang harus ada di Arduino IDE, yaitu setup dan loop. Sekarang kita akan menggunakan Blink untuk menampilkan datanya, dan teman-teman bisa membuka halaman examples.blink.cc. Jadi di halaman examples ini kita bisa menemukan banyak sekali contoh penggunaan Blink, dan berdasarkan connection type-nya serta berdasarkan board-nya. Karena di sini kita akan menggunakan board Node MCU dengan koneksi Wi-Fi. Oleh karena itu kita akan gunakan board Node MCU di pilihannya. Kita pilih Node MCU seperti itu, dan connection-nya ESP8266 Wi-Fi. Oke, dan out token-nya bisa teman-teman langsung paste di sini. Lalu di bagian kode programnya ini sudah dibuatkan secara otomatis oleh Blink-nya. Jadi teman-teman tinggal copy paste. Untuk yang bisa teman-teman copy cukup dari define sini saja sampai ke bawah. Teman-teman copy di situ dan masuk ke Arduino IDE-nya, paste di sini. Dan teman-teman bisa hapus komentarnya. Khusus untuk di penggunaan yang menggunakan server NusaBot, teman-teman perlu menggunakan link Bijin yang paling bawah, yang ini. Jadi untuk yang atasnya bisa kita hapus. Dan untuk IP address-nya kita masukkan 103, kemudian 56, 206, dan 108 di port 8080. Seperti ini teman-teman. Lalu pada link run-nya kita biarkan kosong. Dan perlu teman-teman catat juga, ini bisa langsung kita upload dan bisa langsung kita gunakan. Tapi yang jadi masalah adalah di sini kita akan menggunakan pin virtual. Oleh karena itu, example-nya kita perlu ganti ke virtual pin write. Di sini ada Blink timer, bahkan ada my timer event seperti ini. Dan di bawah pun ada timer.run. Jadi perbedaannya itu antara Blink yang biasa dengan yang Blink pin write. Yang biasa ini maksudnya adalah hanya untuk sekedar mengontrol apa yang ada pada board kita. Jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung copy paste yang di sini seperti itu dan langsung paste di Arduino IDE-nya. Namun untuk memperjelas apa perbedaannya, perbedaannya ada di my timer event, kemudian object timer, dan di loopnya ada timer.run. Plus di bagian setup ada set interval. Set interval ini nanti fungsinya adalah untuk mengatur berapa waktu sekali data dari sensor ini dikirim ke server Blink. Jika kita inputkan 1000 milisecond, maka tiap 1 detik sekali data sensor ini akan dikirimkan ke server Blink. Kenapa harus tiap 1 detik sekali? Jawabannya adalah karena agar server Blink-nya tidak penuh oleh lalu lalang data. Seperti itu. Jadi kita akan copy saja kode program yang di example-nya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung copy langsung dari sini, tidak perlu mereplace seperti yang saya lakukan, jadi lebih hemat waktu. Dan kita hapus kembali untuk komentarnya. Seperti itu. Saya akan tetapkan di sini tetap 1 detik sekali untuk pengiriman datanya. Oke, kita sudah hapus komentarnya, jadi kode programnya cukup
seperti ini, tidak panjang, dan bisa kita langsung ubah SSID dan passwordnya. Di sini saya menggunakan SSID Nusabot dengan password dari WiFi. Lalu selanjutnya, karena kita akan menggunakan sensor SCSR04, maka kita perlu memprogram juga, membuat kode program juga untuk membaca sensornya, membaca nilai dari sensornya. Dan di sini kita menggunakan pin trigger echo, ada 2 pin, yaitu di pin D3 dan D4. Maka saya akan membuat pendefinisian pin. Pin trigger, yaitu di pin trigger ada di pin D3 seperti itu, dan define echo pin yaitu di pin D4 seperti itu teman-teman. Lalu kita juga perlu membuat sebuah variabel bertipe data long. Ini standar seperti kita membuat kode program pada Arduino. Teman-teman bisa lihat di example sebenarnya untuk ultrasonic ini. Example, kemudian teman-teman masuk ke ping, sensor, kemudian ping ada di sini untuk contohnya. Jadi sebenarnya sama saja, di sini saya akan ketik ulang. Kita perlu variabel durasi bertipe data long dan sebuah variabel bernama jarak dengan tipe data integer. Jadi variabel jarak ini yang nilainya akan kita kirimkan ke server Blink dan ditampilkan di aplikasi Blink kita. Seperti itu. Lalu pada loop kita bisa tambahkan untuk membaca nilai jaraknya trigger pin. Jadi kita matikan dulu. Untuk teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara memprogram untuk membaca sensor SCSR04, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang membahas mengenai pembacaan sensor ini. Jadi sebenarnya ini sama saja kode programnya seperti yang di video sebelumnya. Delay microsecond 5. Kemudian setelah itu kita keluarkan suara ultrasoniknya yang di pin trigger. Jadi high seperti itu teman-teman, dan gunakan delay microsecond lagi sebesar 10 mikrosecond. Lalu kita matikan suara ultrasoniknya, kita low di sini. Setelah itu baru kita masukkan nilai durasinya, durasi suara tersebut merambat, yaitu menggunakan pulse in yang ada pada echo pin. Seperti itu. Lalu untuk jaraknya, kita akan menghitung jarak, durasi dikali dengan 0,034 dibagi dengan 2. Seperti itu, jadi nanti untuk data yang dikirim ada pada variabel durasi ini. Lalu jangan lupa juga pada bagian setup kita perlu pendefinisian pin, di mana untuk pin trigger ini kita definisikan sebagai output, dan di pin echo kita definisikan sebagai input. Seperti itu teman-teman. Lalu pada my timer event di blink write virtual write, kita akan kirimkan datanya di pin V1. Yang dikirim adalah data pada sensor jarak V1 untuk menampilkan data sensor. Jadi di sini kita akan mengirimkan data pada virtual 1, yaitu yang dikirim adalah jarak. Jarak ini diambil dari variabel jarak. Seperti itu teman-teman, dan kita bisa langsung upload kode programnya. Terdapat error di sini, kelebihan kurung. Oke, sudah selesai, kita bisa langsung upload kode programnya sekarang. Kita sudah selesai upload untuk kode programnya. Teman-teman bisa langsung membuka serial monitor untuk mengecek apakah sudah terhubung dengan server Blink atau belum. Di sini ada peringatan
invalid auth token. Artinya ada kesalahan di token authentication token yang saya masukkan. Kenapa ini terjadi? Karena server yang kita gunakan masih menggunakan server Blink Cloud. Seharusnya server yang kita gunakan adalah server dari NusaBot. Jadi kita perlu ubah untuk Blink Beginnya di sini. Auth, SSID, password, kemudian ditambahkan dengan IP address yaitu 103.56.206 dan 108 pada port 8080. Seperti itu, teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan kurung seperti ini. Langsung kita upload. Selesai di-upload, teman-teman bisa lihat di serial monitornya bahwa perangkat kita sudah terkoneksi ke Blink server di 103.56.206.108, yaitu server Blink yang disediakan oleh NusaBot. Jadi selanjutnya kita akan bisa langsung mencoba perangkat kita untuk menampilkan data jarak yang ditangkap oleh sensor SCSR04 ke aplikasi Blink.